Kalau kita mau merenung sedikit saja, keinginan surga itu karena kita menolak neraka. Neraka itu apa? Adalah penderitaan. Kenapa kita menolak neraka? Karena secara egoisme kita, secara manusiawi kita, kita itu tidak ingin menderita. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Maijo teman-teman. Ya, kali ini kita sudah berada di Bulu, Kabupaten Sukoharjo ya. Ini bersama tamu terhormat kita yaitu Pak Mas Ria Cahya. Ini Mas, pada video kali ini kita akan bertanya mengenai kehidupan Mas. Ini kan sangat manusia kan sangat tergantung kebutuhan kehidupan ya. Yang saya mau tanyakan itu pertama itu tentang arti kehidupan Mas. Sebenarnya hidup itu seperti apa sih Mas menurut pandangan Mas Ria Cahya ini? Nah gini ya Mas, sebenarnya masalah arti itu ataupun banyak orang menyebutnya makna hidup itu sendiri itu lahir dari pikiran kita sendiri. Kitalah yang memberi makna, kitalah yang memberi nilai terhadap sesuatu, juga terhadap hidup itu sendiri, itu kita sendiri. Nah, pada awalnya ketika kita lahir, kita akan menyadari kalau kita berpikir lebih jauh, flashback kembali ke belakang. Ketika kita itu lahir, kita tidak mempunyai makna akan hidup itu seperti apa. Itu kita nggak punya makna, nggak punya pandangan, nggak punya persepsi tentang hidup itu sendiri. Kita hanya hidup itu aja. Nah, setelah kita menjadi sedikit dewasa, mungkin dari lingkungan, dari pendidikan, dari orang tua dan sebagainya, kita akhirnya memaknai hidup. Oh, hidup itu semacam ini. Oh, tujuan hidup itu semacam ini. Nah, sebenarnya dari awal hidup itu sendiri tidak punya tujuan. Kita itu lahir hanya menjalani rumus abadi dari kehidupan itu sendiri, dari rumus semesta itu sendiri. Jadi soal arti, soal makna itu sangat persuasif, tergantung dari pandangan seseorang itu sendiri. Tapi sekali lagi sesungguhnya hidup itu tidak mempunyai arti sama sekali di hadapan semesta, di hadapan keberadaan ini. Gitu Mas. Oh iya, berarti hidup itu sesungguhnya tidak ada arti ya. Arti itu sebenarnya yang kita hidup sendiri. Betul. Karena kita yang menciptakannya gitu loh. Karena kita yang memberi arti gitu. Teman-teman itu jadi sangat dalam ya teman-teman. Semoga teman-teman juga memahaminya. Terus setelah kita mengerti ya hidup tadi, arti hidup tadi, terus kita yang mau tanyakan sebenarnya tujuan hidup Mas. Mungkin kan tujuan hidup seorang kan berbeda-beda Mas. Maksudnya ada yang keinginan seperti ini, ada yang mempunyai keinginan seperti ini. Nah, tujuan hidup kan ada yang pengen ke tentang akhirat, tentang mengejar duniawi. Itu menurut pandangan Mas Ria Cahya gimana? Soal tujuan ya. Sebenarnya kayak makna itu sebenarnya sama. Artinya kita itu di awal kelahiran kita juga tidak punya tujuan. Jenengan waktu kecil tahu tujuan hidup apa? Tidak ada kan gitu. Pokoknya ya hidup, hidup aja. Sebenarnya hidup itu pun juga tanpa tujuan, karena tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Ketika kita hidup, itulah tujuannya gitu. Artinya apapun yang kita sebut tujuan, entah itu kemakmuran, entah itu kekayaan, entah itu surga ataupun itu Tuhan, itu semua lahir dari pikiran kita sendiri. Bisa pikiran itu lahir dari saudara, dari keluarga, dari lingkungan, atau dari membaca, dari pengetahuan. Intinya bahwa tujuan itu kita yang menciptakan, bukan oleh hidup itu sendiri. Mungkin ini pertanyaannya lebih dalam ya Mas, lebih spesifik lah. Mungkin kan kita juga mempunyai agama ya Mas, masing-masing. Tuhan kan memerintahkan, apakah itu termasuk tujuan hidup Mas? Gini ya, maksudnya oke lah, semua agama pasti juga ibadah ini untuk mengejar tujuan kita di surga. Nah, sekarang gini Mas, ketika oke lah, coba kita berpikir ya, sedikit berpikir. Ketika kita menginginkan surga, itu sebenarnya apa yang terjadi di situ? Kalau kita mau merenung sedikit saja,
keinginan surga itu karena kita menolak neraka. Neraka itu apa? Adalah penderitaan. Kenapa kita menolak neraka? Karena secara egoisme kita, secara manusiawi kita, kita itu tidak ingin menderita. Jadi sebenarnya keinginan ke surga itu adalah simbol dari keegoisan kita sendiri. Oh gitu. iya. Karena apa? Kalaupun Tuhan itu ada, apakah kita akan kembali ke surga? Kan tidak. Kita berasal dari kehidupan dari semesta. Orang menyebut mungkin Tuhan. Kita akan kembali ke sana, Mas, bukan kembali ke surga. Oh iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sekali lagi kalau kita merenung lebih dalam, keinginan surga, penolakan atas neraka itu hanya simbol keegoisan kita. Bahkan keinginan untuk baik, keinginan untuk alim itu semua karena keegoisan kita, karena keinginan kita. Karena sesungguhnya apapun dari keberadaan ini tidak berarti apa-apa di hadapan semesta, di hadapan kehidupan ini tidak berarti apa-apa, Mas. Begitu, Mas. Ya teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari Mas Ria Cahya. Mungkin kita lanjut aja, Mas, ke pertanyaan selanjutnya, itu tentang motivasi, Mas. Ini kan motivasinya sangat luas, Mas. Kita itu mempunyai motivasi itu lebih ke apa ya, impian mungkin ya. Motivasi impian ingin menggapai ini, menggapai ini. Nah, yang saya tanyakan itu, menurut Mas Ria ini motivasi yang benar itu seperti apa, Mas? Motivasi yang enggak terlalu membebani hidup lah, yang kita enggaknya mampu dulu lah menggapainya. Banyak ya dari kita itu bekerja mungkin untuk anak, untuk keluarga, istri, suami, bahkan untuk lingkungan, dan dalam skala yang lebih besar mungkin untuk wilayah suatu bangsa gitu. Itu kan motivasi itu. Tetapi sebenarnya semua yang kita kategorikan motivasi itu tidak akan lahir ketika kita itu tidak punya hasil dari dalam. Itu sesungguhnya motivasi yang paling benar itu ya adalah hasrat sendiri, daya hidup itu sendiri. Gitu. Nah, itu dilahirkan dalam apa? Diwujudkan dalam apa? Ketika kita melakukan suatu kebaikan, terus kita berharap suatu imbalan, ataupun kita berharap melakukan lebih dari yang lain, itu saya pikir itu hanya sekedar ekspektasi, Mas. Pada akhirnya itu akan menyakiti diri kita sendiri, karena semua penderitaan, semua luka itu lahir dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Nah, harapan yang tidak terpenuhi lah. Agar kita menjalani hidup lebih enjoy, lebih enak, itu motivasinya apa? Nah, satu-satunya motivasi yang paling mungkin adalah cinta. Ketika kita menjalani hidup ini dengan penuh cinta, dengan ketulusan, itu tidak ada lagi kata-kata pengorbanan, karena kita melakukannya dengan istilahnya itu loss gitu loh. Nah, situlah nilai motivasi yang paling benar itu. Karena apa? Sekali lagi, ketika kita mencintai, kita akan melakukan semua hal itu tanpa tendensi, tanpa harapan, karena kita hanya sekedar menjalani, sekedar melakukan apa yang mesti kita jalani. Gitu, Mas. Ya, intinya jangan terlalu terbebani yang mampu kita gapai aja. Artinya bahwa langkah yang pertama itu kita harus menyadari apa sih yang sebenarnya benar-benar kita inginkan gitu loh. Kadang banyak orang melakukan sesuatu yang tidak benar-benar diinginkan. Misal kita ingin dipandang wah, atau bahkan ingin dicintai atau apa. Artinya kita melakukan semua itu kan tidak ikhlas. Itu akan membebani kita. Jadi pertama kita harus cari apa yang sesungguhnya benar-benar kita inginkan, kemudian dari situ kita mencoba untuk mewujudkannya. Ya, itu semuanya hanya mungkin jika kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Mungkin bisa lebih direnungi lagi ya. Direnungi, karena kalau sekilas saja kita mungkin belum paham yang bisa diulang-ulang, direnungi. Karena semua sebenarnya semua penderitaan, semua yang kita sebut derita, luka, nestapa, itu sebenarnya lahirnya juga dari dalam diri kita sendiri gitu. Ketika kita berhenti berharap pada seseorang, berhenti berharap pada sesuatu, maka kita akan tidak punya beban. Nah, di situ kita akan menjalani hidup lebih enjoy, lebih enak gitu loh.
ketika kita punya satu harapan ya kita harus siap-siap untuk sakit gitu loh. Ketika harapan itu tidak menjadi nyata. Nah, untuk membunuh harapan-harapan itu ya kita harus melakukan semuanya dengan kesadaran, dengan cinta, dengan cinta kasih kepada sesama, kepada kehidupan, kepada semesta, gitu Mas. Mungkin itu teman-teman sedikit apa ya motivasi ya dari Mas ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu pengorbanan Mas. Nah ini mungkin lebih apa ya, kita lebih agak dalam lagi ya. Pengorbanan hidup itu contohnya itu antara dua pilihan mungkin. Itu pengorbanan kita konteksnya bekerja Mas. Kita bekerja, kita istilahnya kita merantau, kita mencari uang, terus ada yang kita korbankan di rumah, keluarga, anak, itu kan kita kelewat. Apa ya, maksudnya kita nggak menemani waktu ya, waktu nggak bisa nggak bisa diulang gitu ya. Itu pengorbanan hidup itu apakah semestinya begitu atau kita harus juga batas-batasannya supaya tidak terlalu gini ya, sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu sudah total, sudah ikhlas, itu kata berkorban itu sebenarnya sudah tidak ada. Jadi ketika kita masih membicarakan tentang pengorbanan, itu berarti kita itu belum ikhlas. Belum ikhlas. Itu saja. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena disebabkan oleh sesuatu di luar diri kita, karena memang niat kita itu untuk apa ya, menjalani hidup, untuk ini kudu tak lakoni gitu loh, itu tidak akan menjadi beban. Nah, kenapa kita itu akan menjadi beban? Karena kita menganggap semua itu sebagai kewajiban, Mas. Nah, itu harus dibuang, kata kewajiban itu harus dibuang. Karena apa? Ketika kita menjalani hidup itu, entah itu rekoso, itu berat ataupun tidak, ataupun mudah, ketika kita itu sudah menjalannya dengan total, dengan penuh, dengan menikmatinya, itu kata pengorbanan sudah hilang. Jadi nggak ada pengorbanan. Jadi sesungguhnya pengorbanan itu hanya lahir ketika kita itu melakukan dengan paksa, dengan tidak ikhlas. Ketika semuanya sudah ikhlas, kata berkorban hilang. Oh iya, itu teman-teman. Ini sangat dalam sekali teman-teman. Mungkin ini terakhir tentang kehidupan ya. Mungkin ada kata-kata penutup atau kesimpulannya gimana? Mungkin pemirsa, menurut Mas Riyata, hidup yang sebenarnya harus seperti apa, Mas? Sebenarnya tidak ada aturan baku bahwa hidup itu harus semacam apa gitu, nggak ada aturan baku. Setiap agama, setiap kepercayaan, aliran itu punya standar sendiri-sendiri gitu. Tidak ada yang berlaku mutlak. Artinya bahwa bagaimana kita harus menjalani hidup? Kalau menurut saya simpel saja, kita harus menjalani hidup ini dengan enjoy. Artinya apa? Ketika Anda ingin sesuatu ya lakukanlah. Ketika Anda tidak suka terhadap sesuatu ya tinggalkan saja. Nah, kita mulai dari jujur mengetahui bahwa ini yang saya inginkan, ini yang kita inginkan gitu. Kita harus jujur. Bahkan ketika kita marah, ketika kita kecewa, kita juga harus jujur. Karena dari jujur itu nanti akan lahir persepsi baru yang mendewasakan kita. Gitu. Ketika kita sudah berani jujur, misal untuk mengakui kebodohan, kita akan terus belajar. Ketika kita berani jujur untuk mengakui kecewa, kita akan berusaha untuk menyembuhkan diri. Gitu. Jadi intinya jalan hidup itu dengan jujur. Ketika kita sudah menjalani hidup dengan jujur, kita nanti akan lambat laun akan mengenal apa itu hidup. Kita akan menjalaninya dengan enak, karena kita tahu bahwa ini yang harus aku jalani, bukan karena kewajiban, bukan karena sesuatu di luar diri kita, karena memang kita harus menjalani hidup ini, hanya itu. Ya intinya itu kehidupannya dan kejujuran. Betul. Kalau kejujuran itu juga menghasilkan hal-hal yang baik. Betul, karena apa yang kita tanam itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang tanam kita baik pasti menghasilkan yang baik. Jadi ketika kita berlaku jahat kepada orang lain, ya pasti kita akan suatu saat kita akan merasakan bagaimana hidup itu tidak adil bagi kita, akan kejahatan orang lain kepada kita. Jadi semuanya akan kembali ke diri kita sendiri. Semua berpangkal dari diri kita sendiri dan akan kembali ke dalam diri kita sendiri.
gitu Mas. Iya ya teman-teman, itu tadi mengenai penjelasan mengenai Mas Ria Cahya mengenai kehidupan, semoga bisa memotivasi ya. Iya sama-sama. Ya teman-teman, itulah tadi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.